Kita ini setiap hari mempertaruhkan waktu dengan maut, mempertaruhkan waktu dengan keselamatan kita loh. Ya, tidak boleh kita main-main belajar agama itu. Kalau tobat sudah, berhenti, stop. Jangan diulangi lagi. Apalagi terpintas. Nanti kalau ada kesempatan saya pengen mengulang dong. Ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu siapa yang kenal Tuhannya maka akan binasa. Apa artinya binasa? Panah. Artinya panah apa? Artinya panah, kita sudah paham bahwa tidak mempunyai daya upaya sedikit pun. Itu loh maksudnya. Kan kita ini aneh ya. Orang mengerjakan sholat masih bisa maksiat. Itu sangat luar biasa. Artinya di dalam mengerjakan sholat hanya menggugurkan kewajiban. Maka di sini tadi dijelaskan tujuan sholat itu apa toh? Tujuan sholat itu hakikatnya apa? Menggapai makom kita ini loh. Kita punya makom nih, kedudukan. Kedudukan makom kita apa tadi? Fana dan karena kita agiar, kita bayang-bayang. Lah, kita menuju ke makom fana, ini perlu perjuangan, termasuk daripada tobat itu tadi. Gitu loh. Bagaimana mau menjemput hidayah? Bagaimana kita mau mahabbah? Mahabbah itu apa? Mahabbah itu cinta. Tapi didalami lagi mahabbah itu apa? Bertemu. Kalau belum bertemu Tuhan bagaimana cinta? Orang pacaran aja harus bertemu kok. Kalau nggak bertemu kan kaganangan. Santai ya. Wah, kaganangan lah. Ulun lah lawan pikiran seharian gak ada kabarnya ya. Seperti itu juga hamba dan Tuhannya gitu loh. Bagaimana merasakan mahabbah kalau belum bertemu Tuhan di dunia gitu loh. Maka tobat yang benar dibaiki lagi tuh. Tobat tuh berat, bukan hanya ucapan dan niat saja, tapi perlu kekuatan untuk mempertahankan itu tadi, tobat itu. Dari yang kecil-kecil, mulai di mana kita? Suluknya kita di mana? Menjalankan puasa itu suluknya di perguruan toh. Mengurangi makan dan minum. Umpamanya sehari tadi kita nih makan biasanya 5 kali, dikurangi 4 kali. Biasanya minum umpamanya sehari 4 liter, dikurangi 3 liter. Istirahat biasanya semalam full sampai mau subuh, coba dikurang-kurangi. Itu yang namanya kita berjuang menuju makam fana. Itulah artinya kita ini sudah punya rasa malu sama Tuhan. Kan adanya kita karena Tuhan ingin dikenal, betul? Memang ini kita, tapi adanya kita ini karena kenyataan kezohiran daripada sifat jalal dan jamalnya tuh, ya kah? Kita tidak ada. Makanya oleh sebab itu saya ulangi lagi, ketika sholat asyhadu alla ilaha tunjuknya satu, bukan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu, merujuk kepada bahwa ketika engkau berdiri sholat, engkau harus mengesahkan dirimu kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu dari kita belum lahir sudah esa dengan hambanya. Kita yang memisahkan kesadaran diri dari Tuhan. Itu loh. Itu yang perlu kita kaji ulang kembali. Perlu kita perjuangkan lagi. Jadi kita ini sudah bukan tujuannya surga dan tidak akan takut neraka.
Lah kalau saya ditaruh di neraka, yo senang saya. Iya kan? Woi, Mas Ono, kamu di neraka? Siap Tuhan. Loh, yang nyuruh Tuhan kok. Nabi Ibrahim aja siap kok. Duduk di rebusan air. Karena yang menyuruh tuh, kalau Tuhan menyuruh berarti ada wah, neraka pun bisa jadi surga. Ya, artinya apa? Kita tanpa pamrih sudah. Kita mengerjakan sholat, oh ternyata sholat itu kita mengesahkan diri kita kepada Tuhan menuju makam pana. Kalau pana, Tuhan mengatakan nih, kalau masih ada kamu aja, aku tidak akan terlihat, aku tidak akan wujud. Berarti kita belum binasa, iya. Berarti masih ada keakuan. Keakuan itu apa sih? Hati yang sangat amat masih harus perlu dibersihkan dari sifat-sifat hewan dan sifat-sifat hewan dan sifat setan lah sudah kita jelaskan. Sifat hewan itu termasuk di dalam dia selalu serakah, ya kah? Serakah. Kucing itu kucing dapat ikan asin, temannya datang loh dicakarnya. Ada mau bagi, serakah. Ya, kalau kita masih ada di dalam diri kita harus kita bersihkan ya. Lalu apalagi? Selalu mementingkan perut dan bawah itu terus dipentingkan. Lalu masih mencintai dunia, hubut dunia itu loh, sampai-sampai masuk ke dalam hatinya. Yang hati tadi dilarang untuk dimasuki harta benda. Hidup itu loh, ada yang bermodal enggak ini? Saya mau tanya, hidup ada yang bermodal enggak? Kerja cari uang ada yang bermodal? Wadah tuh guru, ya kan capek saya kerja seharian no. Wah enak aja. Wah, kita kutip ceritanya sepupu Nabi siapa? Yang mendoakan Korun. Tadinya Korun sebelum didoakan tidak mempunyai harta benda sama sekali. Sepupunya siapa? Siapa yang mendoakan Korun? Nah, Nabi Musa. Nabi Musa, coba pang, sampean itu kan nabi tuh, berarti dekat dengan Tuhan. Coba pang doakan saya nih nak, ponakan pian kan, supaya ya adalah harta benda kan kena nyaman kalau pian ada perlu jar. Oke baik, saya doakan. Korun, saya doakan ponakanku ya. Imbah didoakan, lalu Tuhan mengabulkan. Lalu apa yang terjadi? Dari satu ekor peliharaan menjadi anak lalu kaya yang tadinya rajin sholat akhirnya terbengkalai, lupa. Begitu Tuhan menyuruh pamannya tadi untuk menguji keimanan Korun. Run, ayo zakat Run. Wah enak aja loh. Aku capek, susah payah, jerih payah. Ya? Mengumpulkan ini semua lampan datang minta zakat. Artinya yang tadinya kada pemodal hidup ke dunia ini bawa baju ndak kira-kira? Atau bekas hutang. Lahir ini kada bawa apa-apa. Ya. Hidup dimodali Tuhan dengan apa tadi? Diberi modal 7 sifat. Kalau tidak diberi modal Tuhan, bisa hidup kada? Kada ada daya hidupnya kok. Ya toh? Artinya berarti Tuhan yang memberi modal kita. Artinya apapun yang kita kerjakan, oh ternyata Tuhan juga yang bekerja.
Jangan lalu mentang-mentang kita bekerja lalu kita dunia ini kita genggam, ya, lalu masuk ke jangan. Harta benda itu di sini aja, ya, nggak apa-apa. Mamanya ibu-ibu nih, ya, gelang nih berenteng emas berjalan. Biasanya kan ada seperti itu, berjalan, ya, seperti itu, ya, sampai gigi. Masalah, ada apa-apa bang. Tapi jangan sampai masuk ke yang dikhawatirkan. Begitu jadi emas berjalan lalu takut kehilangan. Jangankan kehilangan, berkurang aja takut. Nah, takut pinjam lawan ponakan jarang. Ya kah? Hati ini ada rasa khawatir, ada rasa takut. Bila harta ini berkurang, artinya kita merasa memilih. Hati-hati, ada bisa bertemu dengan Tuhan kalau kayak itu. Boleh siapa melarang. Maka murid-murid ini didoakan semua kaya raya, amin. Tapi gunakan untuk taat kepada Tuhan, itu kan permintaannya. Karena orang kalau susah, kalau miskin, susah ibadah, gitu loh. Karena pikirannya ini ruwet. Pikir makan, tidak percaya firman Tuhan. Makanya diberi wasilah di perguruan. Kalau mau enak, tobat yang benar. Tuhan ini kan maha tahu. Kalau kita tobatnya, nanti kalau sudah diberi enak lagi, wah, maksiat lagi saya ini kayaknya. Benar-benar tobat, istiqomah. Tuhan tidak akan membiarkan kita sengsara. Pegang. Tidak main-main. Bukan kata saya loh, kata Tuhan. Dunia akan melayani seorang hamba yang tawakal dan taat kepada Tuhannya. Pegang itu. Nah, sembelih leher saya kalau bohong. Tapi itu tadi harus pakai wasilah. Kebanyakan orang belajar toreko, belajar agama, karena belum pada puncaknya ilmu yang lurus, maka putus asa. Berhenti di tengah aja. Jangan, yang sabar. Pelajaran Nabi Musa itu loh, kita ikuti ketika ingin belajar ke Nabi Khidir alaihi salam. Apapun yang dibimbingkan kepada kita oleh mursyid kita, guru pembimbing kita, masyayikh kita, yang taat dan ikuti, maka akan selamat. Yang mereka telah mengenalkanmu kepada Tuhanmu, ikuti jalannya. Kalau tidak ada wasilah, kada bisa. Maka ini sanadnya sampai ke Sayyidina Ali. Gitu loh. Maka itu tadi syaratnya harus taubat. Maka junjungan Nabi besar ketika Isra Mi'raj, bukankah dibelah dadanya? Dibersihkan. Sebetulnya apa? Rasulullah tanpa dibelah tidak ada kekotoran. Kisah aja itu. Untuk mempelajari umat ini kisah aja. Rasul mana mungkin kotor. Kisah aja melajari kita tenang. Yang tadi apa? Hijrah harus bertobat. Harus setelah bertobat kita baru bisa mi'raj. Karena harus dengan tobat tadi membersihkan segala yang kotor yang ada di hati, pikiran, angan-angan, perbuatan, ucapan, seluruh sifat hewan dan setan ada mungkin sampai kepada Tuhan kalau masih kotor. Sehebat apapun guru kita mempelajari kita ini, kalau kita kada mau bertobat, 1000 tahun gitu kita duduk di majelis. Tobat yang benar untuk siapa sih? Untuk kita loh. Setiap hari waktu berkurang terus. Apakah kita akan mempertaruhkan waktu yang semakin mendekati perjanjian ini dengan kita tidak paham?
pelajaran mengenal diri. Belajar mengenal diri kok masih kotor hatinya, masih sombong, masih buruk sangka. Wah, jauh berarti. Jauh, masih perjalanan. Orang tuh kalau belajar ilmu makrifat, disangiti orang, dizalimi orang, tersenyum ajainya. Tersenyum ajainya. Kenapa? Lain kita apa yang disakiti? Tuhan ya menguji sifatnya dengan afalnya. Kita kadang-kadang sudah la ilaha illallah, la ilaha, bukan lagi zikir. Inyak yang memuji dirinya sendiri. Kita kayak apa? Berzikir nih. Sudahkah merasakan Allah itu sendiri yang berzikir melalui Muhammad hakiki? Karena dua nama satu jua orangnya, makanya sholawat kada pernah diterima. Ini rahasianya. Siapa yang dituju pada sholawat? Hakikat Muhammad ialah Allah jua. Makanya kada usah dicari Tuhan lagi, karena laisa, apa yang dikatakan laisa sudah nyata nih, nah pian-pian nih, nah. Maka jangan mengaku menjadi Tuhan. Masa iya umur sudah 50-60 sholatnya masih Allah. Mudah-mudahan surga nih. Nah, mengumpulkan kalkulasi nih nak, pahala nih nak, wah, kayaknya surga bujur ini ulun nih. Wah, sudah alim banar ini ulun, kada pernah ketinggalan sab depan nih. Maka kita mau di depan sopan ya. Wah, mau di depan nih dosa ulun banyak banar, wah malu belakang. Nah, kayak gitu orang tuh kalau betul imannya, punya malu, punya sopan. Kayak apa orang nih belajar agama tapi kada pernah punya sopan sama Tuhan, tidak pernah malu dengan Tuhannya ketika hatinya belum bersih. Ada malu nih, nah kayak apa? Maka ketika Nabi Musa melihat gunung Tur Sina, apa yang terjadi? Langsung pingsan dalam artian sari. Hakikatnya apa? Ketika melihat kezohiran nur yang ada di gunung Tur Sina itu, maka Nabi Musa fana, hilang sadarannya itu loh. Kita sholat ya seperti itu sekarang. Jangan kita sholat ini merasa menyembah dan kita yang menjadi penyembah. Itu masih dua di dalam satu wujud. Syirik juga, diseret juga ke api neraka. Kita hanya disuruh menyaksikan. Inna lihati, nang berdiri, yang rukuk, yang sujud. Itu aku juga lain ikam. Nah, bukan pian maksudnya, bukan engkau yang bergerak, ini aku juga. Ruh memerintah nyawa, nyawa memerintah jantung, jantung memerintah jasad, lalu bisa bergerak ke siapa yang mendetakkan jantung, siapa yang gerak, siapa? Kalau ada ruh bisa, ada bisa juga. Kalau ada ruh nih flat, nah flat. Jadi untuk murid-murid di daerah masing-masing, kami harap baiki lagi sholatnya. Jangan kita sholat itu menghendaki selain daripada Tuhan, ya. Karena di situ kita mempanakan. Oleh sebab itu, jangan meninggalkan amalan ibadah karena itu jalan, itu wasilah menuju kepada Tuhan agar kita panah. Kalau sholat Allah berarti kita sudah menjamin tidak ada sifat hewan dan sifat setan yang ada di dalam diri kita. Nah, diingat ya,
Karena apa? Bahaya. Kita ke masjid, kita ke musola, tapi masih punya sifat hewan, tapi masih punya sifat syaitan, maka yang berangkat ke masjid tadi bukan manusia. Ya disitulah terkadang kita mendapati kenyataan orang-orang makrifat kadang-kadang jarang ke masjid, Bang. Paling Jumatan aja ke masjid. Kenapa? Bukannya apa, Bang? Bukannya mau menjauhi masjid, kada tahan melihat nih, nak. Wah, yang mengimami ekornya panjang banar. Dan kita juga harus paham ya, kenapa Rasulullah mencontohkan kita untuk sholat yang mendapat perintah langsung dari Tuhan. Kenapa? Sholat kok diajarkan ke umatnya, kenapa? Karena di dalam sholat itu Tuhan ingin menyatakan hakikat melalui syariat itu loh maksudnya. Kalau kada ada sholat, manusia ini kada ngerti. Oh ternyata di dalam jasad ada hakikat, makrifat, kesejatian, kenyataan Tuhan. Yang tadinya di masa jahiliyah yang disembah berhala, ya toh? Berarti dari 2 menjadi 3, ya kah? Nah, Rasulullah memutus tadilah yang namanya berhala, set diputus. Tinggal 2. Nah, tinggal 2 inilah dibimbing. Oleh sebab itu, tidak sempurna agama seseorang tanpa mempelajari ilmu makrifat. Karena tidak akan bertauhid manusia ini tadi kalau tidak mengenal makrifat. Itu loh maksudnya. Kalau merasa hebat, sudah hebat di syariatnya saja, kebanyakan manusia akhirnya mempunyai sifat yang keras dan kaku. Lalu sombong juga. Lalu mudah menghakimi saudara muslimnya. Nah, ini ketemu orang, ya berangkat Jumatan, ada saudaranya kada berjumatan, bah ini orang ini bojor-bojor kafir ini orang. Menilai itu nak nyaman benar, ya di dalam masjid masih sempat-sempatnya juga menilai. Allahu Akbar, ya kan kita ini banyak mazhab, berapa? 4 ya. Takbir itu mengangkat tangan ini hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Berarti tidak mengangkat tangan tidak masalah ya. Itu masih ada. Allah, ini melirik sebelah. Wah, dari itu kok berdiam aja enggak? Bu angkat ini. Satu ini orang. Masih sempat-sempatnya menilai orang. Itulah seseorang kalau hanya belajar ilmu syariatnya saja, cenderung masih bisa berbuat maksiat, cenderung masih bisa menyakiti saudaranya sendiri dengan lisannya. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu sangat pentingnya orang itu bertauhid ialah menampilkan sifat mulia ketuhanan supaya dunia ini selamat, aman, tentram, sentosa. Tidak ada lagi yang namanya kejahat. Kita hidup nih gasan apa gerang? Beragama ini gasan apa gerang? Untuk menebar, menjohirkan sifat ketuhanan supaya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk saudara kita. Percuma belajar agama berkhalwat terus, ya tahunan berkhalwat, ada namanya menjohirkan sifat ketuhanan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya.
Berkhalwat itu di dalam keramaian. Puasa ilmu itu bagaimana orang tidak tahu bahwa kita ini lagi bersuluk. Jangan diperlihatkan. Berkhalwat itu tidak harus kita duduk terus di dalam kamar. Ini nah berkhalwat nih hakikatnya. Jauhi keramaian hatimu. Ya. Kan sudah dikatakan, ya. Jangan hanya menjoirkan penampilan saja, ya. Sorbannya aja ganal. Penampilan tuh nomor kesekian kalinya. Yang paling penting hati kita, ya. Seperti itu. Makanya kalau mengaku kita sebagai umatnya Rasulullah, kembali lagi dari awal, kita harus hijrah, harus bertaubat. Artinya jangan sampai lagi kita mempunyai sifat yang kemarin yang tidak baik. Yang biasa membentak-bentak, bisa kadang membentak, bisa kadang berhalus-halus, umpama kayak itu. Kalau belum berarti kita belum taubat, karena belum berhijrah. Hijrah itu berubah, gitu loh. Jangan mudah marah, jangan mudah dendam, jangan mudah menilai orang. Berdiam, beraneh. Nah, rasakan kehadiran Tuhan, ya. Kebanyakan orang sekarang ini tidak mendapatkan kedamaian hati ketika zikir. Kenapa yuk? Katanya ketika kita mengingat Tuhan, maka hati kita akan menjadi tenang. Ini kan enggak, ya. Zikirnya ini 2 jam 3 jam, ya. Tapi yang ada di pikiran, mudah-mudahan besok lolos, mudah-mudahan besok laris, mudah-mudahan besok aman aja, mudah-mudahan rezeki lancar besok. Nah, apa juga ini? Dengan mengingat Tuhan, katanya hati kita menjadi tenang, tentram. Kenyataannya kadang kenapa? Karena masih berkerak kotoran di hati belum tobat. Itulah. Yang zikir masih kita. Belum kita merasakan bahwa yang berzikir itu yang punya zikir, yang punya nama itu loh yang berzikir hakikatnya. Paham gak kadang? Yang punya nama siapa? Oh, itu orangnya juga yang berzikir. Kita kah yang berzikir? Punyalah kita ini kalam. Bisakah kita bicara? Maka sifat jasad ini kan binasa, ada mempunyai daya upaya. Lalu kenapa orang berzikir sampai kesurupan? Wah, berzikirnya gulung-gulung. Koneknya bukan kepada ketua. Nah, akhirnya karena kada tahu, kada paham, kada dijabarkan, lalu zikir pakai nafsu. Pengen buru-buru ketemu dengan Tuhan, zikir la ilallah, la ilallah. Loh, lah itu orangnya yang zikir bukan kita. Enak kalau gitu tuh, santai, tenang, nyaman rasanya. Kada ampe-ampe. La ilaha illallah. Wih, Pak, makan Pak. La ilaha. Ampe-ampe. La ilaha. Nggak penting sudah dunia itu. Artinya apa? Kalau kita sudah nyaman sama Tuhan kita, makanya sering saya bilang, kenikmatan orang berhubungan badan itu yang paling dasar. Kayak apa merasakan itu? Tobat dulu dong. Tobatnya setengah-setengah. Tobatnya dicicil. Itu yang jadi masalah, gitu loh. Jangan kau pertaruhkan waktumu, hidupmu, umurmu hanya untuk bermain-main saja. Besoklah ada waktu. Belum tentu, tidak ada yang menjamin besok. Pulang ini tobat sudah. Mandi tobat, sholat tobat, besok udah lahirlah sebagai seorang salik yang mempunyai sifat-sifat yang mencontoh sifatnya Allah dan Rasulullah. Maka kita akan bertamu Tuhan. Jangan menunggu di kubur. Waduh, celaka inilah.
Barang siapa buta mata hatinya di dunia, maka di akhirat akan lebih buta lah. Inilah orangnya, kada usah disebut, rasakan aja. Kada mengaku Tuhan lah, tapi ini kenyataan Tuhan loh. Barang siapa tidak mengakui ini kezahiran sifat Tuhan, maka kafir juga. Siapa gerang kita nek hakikatnya? Sudah dikatakan. Lalu janganlah kau pakai semena-mena. Sudah tahu ini punyanya Tuhan, lalu kita pakai semena-mena. Berarti kita tidak punya rasa malu sama Tuhan. Kayak apa kita mau ibadah? Kayak apa kita mau sholat nih nah? Kalau saya tidak sanggup sholat tuh, nggak sanggup, malu saya. Kalau masih kotor, tidak sanggup menghadap Tuhan nih nah. Orang bisa kayak gitu tuh nah. Ininya masih rigat, jar orang tuh rigat banar. Yang penting aku sholat. Terus sholatmu akan membuahkan neraka. Itu yang berbahaya, gitu loh. Maka jangan mendekati sholat kalau masih junub. Ya kalau orang yang tidak mengenal dirinya maka dianggap junub seumur Maka kemarin dikatakan kajiannya kemarin, kalau masih ingat, sahnya sholat kalau sahnya wudhu, sah wudhu kalau sahnya istinja, sahnya istinja kalau sahnya junub. Junubnya aja ndak sah kok. Apa sholatnya? Yang penting sampai sholat aja. Kita kan gak ngerti, diterima kan ndak urusan Tuhan. Loh, lah ini ada ilmunya urusan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita baru masih dalam ranah kita belajar mengenal nih, belajar mengenal, artinya kita belum sempurna junub kita loh. Hati-hati. Ini kita masih belajar mengenal, belum kenal. Orang kalau sudah kenal, tidak ada sifat hewan dan sifat setannya. Sudah kenal berarti punya malu. Sedang kita masih belum punya malu sama Tuhan, gitu loh. Maka perjalanan kita masih panjang. Perlu istiqomah, perlu perjuangan. Itu sebabnya lah kita belum dibantu Tuhan secara zahir dan batin. Kenapa kok saya susah betul ya ini masuk ilmunya? Hari-hari kan itu aja sebetulnya yo. Kok susah betul dijalani ya? Ini tadi jawabannya. Karena kita tobatnya dicicil kredit. Ya Allah ya Rabbi. Jadi berdiri kita menegakkan sholat, kita sudah panah, itu yang diharapkan. Artinya sifat manusia kita yang selalu kotor dengan sifat hewan dan syaitan sudah tidak ada. Bagaimana ulun ini nah mengajak pian, saya mengajak bubuhannya nih ibaratnya pada Tuhan. Kalau masih rigat, kalau masih kotor, bisakah kada? Ada bisa. Ayo gitu loh. Kapal bahtera, kapal keselamatan sudah disiapkan, gitu loh. Kapalnya apa? Ahlu sunnah wal. Yang dikatakan ahlu sunnah, hakikatnya apa? Ahlu sunnah itu yang mengenal hakikat rasul, kerasulan yang ada di dalam diri setiap manusia. Itu loh maksudnya. Bukan hanya dizohirin saja. Maka sudah bangganya luar biasa, ya. Kalau sudah secara fisik nih lah berjenggot, ya, cingkrang, ya sudah bangga, sudah merasa alim dah pokoknya. Setahu saya tuh wali-wali itu jarang berjenggot. Kada semuanya, Bang. Itu kada masalah. Yang kita masalahkan jangan meninggalkan sisi yang batin dari junjungan Nabi besar kita. Kebanyakan kita mencontoh zohirnya saja. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.